Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali di sini dengan Jurong Motor Channel. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di depan kita ini ada blok dan juga deksel dari sepeda motor Absolute Revo yang ada di depan ini. Ya. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan adalah apa penyebab motor ini bisa rusak seperti ini. Baiklah teman-teman ya, jika teman-teman motornya itu motor harian dipaksa untuk bekerja, sebaiknya jika temeng kalian kendor, keteng kalian kendor, maka diupayakan sesegera mungkin untuk diperbaiki. Kenapa? Karena nih contohnya pada motor Absolute Revo kali ini. Ini motor digunakan untuk langsir sawit dengan beban di atas jelas 150 kilo itu lebih ya. Bisa jadi 250 sampai 200 sampai 300 kilo, under itu ya. Karena memang di sini medan jalannya itu tidak selalu mulus. Kalau musim hujan itu lumpur, becek, parah gitu kan. Bahkan mendem-mendem, tenggelam. Akhirnya ini motor dipaksa diayun-ayun gasnya biar motor ini bisa bangkit atau bisa jalan di area-area yang berlumpur itu. Nah, jadi motor ini awalnya temengnya kendor. Dan waktu kita buka itu ini udah seperti ini. Ya, ini motor sudah saya bongkar beberapa hari yang lalu ya, tapi memang belum ada kesempatan kita untuk berangkat ke kota untuk belanja. Akhirnya ini motor di sini saja untuk sekitar 3 hari. Nah, ini udah sempat kena hujan kemarin, akhirnya terisi dengan tanah di sini. Oke. Nah, ini roll temengnya itu habis. Roll temeng ini yang berada di belakang di atas pompa oli, dan yang ini adalah yang di blok mesin yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini. Karena temengnya ini kendor dan motor dipaksakan untuk terus-menerus kerja, maka yang terjadi ini teman-teman. Bloknya jebol karena tergesek oleh rantai temeng yang kendor itu. Ya. Akhirnya dia jebol. Oke. Karena rantai temengnya ini sudah terlalu kendor, akhirnya temengnya lompat. Temeng itu kan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia itu pewaktuan gitu kan. Jadi waktu piston menuju TMA, posisi klep harus seperti apa, waktu piston itu ke TMB, posisi klep seperti apa. Karena di motor itu ada langkah hisap, kompresi, tenaga, dan juga langkah buang kan, seperti itu. Nah, akhirnya piston itu bergerak maju dan klepnya ini posisi mungkin masih membuka. Dan terjadilah seperti ini guys. Ini itu bengkok kedua-dua klepnya ya. Dia bengkok. Nah, ini terjadi ketidakrapatan di sini. Begitu juga dengan yang ini. Dia membuka guys. Nah, itu membuka ya. Tidak bisa rapat. Walaupun sudah ditekan-tekan seperti ini, dia itu membuka. Beda halnya dengan klep yang ini. Nah, dia itu menutup. Nah, dia itu menutup seperti itu, sempurna ya. Akhirnya karena klepnya ini berbengkok, jadi dia memaksa bos klep ini untuk agak terbuka ya. Jadi tidak lurus seperti ini. Dan ini rusak. Sudah kita ganti tentunya ya. Di area yang ini, yang ini. Nah, ini masih baru. Terus ini motor karena suaranya kasar, dia itu berpikir kekurangan oli. Ditambahlah oli-oli kotor dan akhirnya dia menghabiskan ring piston ya. Perhatikan ring keduanya ini tidak terlalu membuka ya. Seperti tenggelam, sedangkan ring pertama ini masih sedikit membuka ya. Tapi walaupun begitu, ini ring sudah tipis banget. Nih, sudah tipis banget. Itu makanya sebisa mungkin kita jangan menggunakan oli kotor, karena oli kotor tuh daya pelumasnya tidak ada. Maka yang terjadi adalah piston bergesekan dan ring piston ini menjadi cepat habis. Untuk di pen pistonnya juga kelihatan ya, ada bekas-bekas guratan seperti ini. Nah, dan di area piston ini ya, sempat terlihat nih area tabrakan. Ini klep in dan ini juga klep X.
Jadi setelah motor ini berbunyi seperti letak seperti itu ya, cukup keras dan orangnya kaget, tiba-tiba motor ini mati. Di engkol bisa tapi tidak ada kompresi. Sementara yang ini adalah dari gigi pompa oli. Nah, sistem KWB ini gigi pompa olinya kadang-kadang bisa, sistem absolute ripon ya, kadang-kadang gigi olinya bisa dibuka, kadang-kadang juga nggak bisa gitu. Nah, akhirnya ya seperti ini. Jadi kalau memang ini kita laksanakan pembukaan pemaksaan ya, ini pasti di sini akan becel-becel kayak gitu. Tapi ini ya terbuka karena yang kendor itu tadi, rantai tameng kendor tadi itu agak nyangkut, terus gimana ya, intinya lim-limannya ini bisa muter gitu. Nah gini, tanpa as pompa olinya ini ikut berputar kayak gitu. Nah akhirnya ya mau nggak mau ini kita ganti ya. Beda ya kalau ini dipaksa, biasanya itu ada pukulan-pukulan obeng di sini. Oke, itu dulu ya. Untuk kebengkokannya ini ya bisa dilihat ya. Mungkin kalau yang innya ini nggak terlalu kelihatan, tapi yang X-nya ini loh, yang X-nya ini itu kelihatan banget guys ya. Jadi kalau ini diputar, nah ini juga diputar. Begitu guys ya. Waktu disusun gini pun sebetulnya kelihatan, tapi kalau di kamera dia kurang kelihatan. Oke ya, ini kita perlihatkan kondisi motor di sini. Nah, jadi untuk area ini nih, nah ini sudah saya betel-betel ya, udah saya tokok-tokok biar ini lepas, tapi nggak mau gitu. Nah di sini bekas terlihat tuh, ada perputaran di sini. Nampak. Nah, yang harusnya dia kan seperti ini guys. Alah, susah masuknya. Nah, harusnya dia seperti ini, terbawa oleh rantai temeng ya. Tapi ini bisa lepas sendiri. Waktu kita buka ini kondisinya kelihatan nih. Kalau rantai temengnya itu udah bekas gesek di area sini. Nah, karena ini nggak mau dibuka dengan cara dipaksa betel-betel seperti ini, maka solusinya kita mau nggak mau harus buka bak kopling ya guys. Kita buka bak kopling, kita buka gigi pompa oli, terus nanti kita masukkan penahan ke sana ya, baru itu bisa dilepaskan. Nah seperti itulah kondisi motor ini. Terus untuk bos lengan nayunya ini juga goyang dan minta diperbaiki sekalian ya, nanti akan kita upayakan ya. Oke, mungkin itu dulu ya guys ya. Kita lihat hasil motor nanti seperti apa setelah selesai. Nah di sini untuk bagian keteng sudah kita pasang, rantai temengnya yang asli, roll temengnya dan juga gigi pompa olinya sudah kita pasang ya. Nah ini bloknya merek TP, terus sama pistonnya juga sekaligus. Nah kita pastikan untuk roll keteng yang bagian tengah ini sudah tepat posisinya ya, harus tepat di atas rantai seperti itu. Untuk deksel sudah kita bersihkan, packing kita pasang dan bos bloknya masih ada. Akan tetapi sayangnya di area rocker arm ini, lahar keroncongnya itu, lahar bambunya udah ada yang rusak, tapi tidak kita ganti. Area exhaust dan juga intake-nya sudah kita bersihkan dengan semaksimal yang kita bisa ya. Oke guys ya, jadi ini kita lanjut malam. Yang namanya bengkel sendirian ya gitu ya, kadang ada yang ganggu, entah servis entah apa gitu kan. Akhirnya yang ini tinggal nggak siap-siap, tapi nggak apa-apa. Ini target kita sampai hidup sih motornya, mudah-mudahan ya. Nah jadi karena tadi itu sudah ada pergesekan ya antara
blok dengan rantai keteng ataupun antara area-area lain dengan rantai keteng, dan dia juga udah pernah mengisi oli kotor, maka ada sebaiknya nih filter yang ini kita buka, terus nanti kita bersihkan area dalamnya, karena pasti di dalamnya ini banyak kotoran yang bersarang, ya kan. Hal ini diberikan alasan yang kuat ya, karena ya kita lihat di area bawah pada bak filter oli, bak koplingnya ini ya, itu sangat banyak sekali residu-residu daripada pergesekan aluminium ataupun babetnya itu sendiri ya. Jadi semaksimalnya saja dibersihkan. Oke, kita mau bersihkan dulu guys. Nah, ini suara voice over ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat itu di area mesin sangat bersih sekali, terutama di area dinding-dinding daripada kalter-kalter mesin itu ya, di dekat dengan lahar tiang sokar itu terlihat bersih. Begitu juga nanti di area bak koplingnya juga bersih. Kenapa? Karena ini motor dulu pernah beberapa kali masuk ke dalam air, masuk dalam kanal ya, masuk dalam parit, dan penanganannya tidak maksimal, karena seharusnya dia beberapa kali ganti oli, tapi ini tidak, dia hanya sekali langsung ganti oli, langsung dipakai untuk seterusnya. Nah, jadi masih ada oli bercampur dengan air yang berputar dalam mesin, yang akibatnya dia itu bisa membersihkan mesin ya, mencuci mesin. Nah, ini terlihat kalau kalternya bak sebelah kanan ini cukup bersih, padahal sudah beberapa kali menggunakan oli kotor. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menemukan motor yang seperti ini, sering pakai oli kotor, kalau bisa waktu istilahnya mau dilemer atau overseas piston, ini dibuka sekalian, dibersihkan sekalian di area koplingnya. Nah, ini motor sudah dipakai langsir beberapa hari. Jadi waktu itu dia sempat beli ikan setang dan minta pasangin seperti ini, terus sekaligus diubah sasisnya, ditinggikan sok depannya gitu kan, karena memang ini motor langsir. Nah, jadi bak kemari motornya karena ini bocor, dan akhirnya ini udah kita lem menggunakan lem steel. Nah, untuk sasisnya seperti ini, sekaligus tadi kita pasang untuk penyetabel rantai, udah kita rombak menjadi double shock ya. Terus jarak dari sasisnya ini udah lumayan lebar, jadi nanti lumpur-lumpur atau tanah-tanah tidak ada yang mengganggu di situ gitu. Untuk sementara sayapnya masih seperti ini, tapi nanti akan dibelikan sayap yang propernya. Untuk tangki masih kita letakkan di bawah tempat duduk. Tangki bawaan tidak terlepas ya, karena dia maunya nggak usah dilepas. Nah, sasisnya seperti ini, seperti yang dapat dilihat semua ya sama teman-teman sekalian ya. Nah, penampakan belakang seperti ini. Nanti kalau misalnya keranjang yang udah rusak, dia mau buat keranjang yang agak besar lagi. Ini double shock dan juga udah pasang stabil rantai, jadi diharapkan rantai itu tidak lepas ya, atau tidak lolos saat nanti rantai bercampur dengan lumpur dan memutar roda. Seperti itu teman-teman. Gas lo, gas. Lempet. Nah, setelah jadi kurang lebih motornya seperti ini udah dicat, tinggal sayap belakangnya belum kita pasang. Tampak sampingnya seperti ini. Untuk sayap depan sudah dipasang, lampu dan juga nomor start sudah kita pasang ya. Ya, dari depan penampakannya seperti ini. Lumayan mantap ya teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.